Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Shalom. Sungguh kita bersyukur hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Baik di dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu jemaat sekalian yang beribadah secara online. Mari saat ini, apapun kondisi hati kita boleh ajak diri kita untuk tenang dan fokuskan hati pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku. Ku berdoa padanya. Shalom kepada Bapak dan Ibu sekalian seluruh jemaat GKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan pada minggu ini. Bapak Ibu yang terkasih, minggu ini kita akan memasuki untuk bacaan Prapaskah minggu keempat. Yang tanpa terasa 2 minggu lagi kita akan memasuki atau mengingat kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang berada di kayu salib. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca bacaan Prapaskah yang keempat yang diambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 8.
berbunyi demikian. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saat ini kita sedang masuk ke dalam minggu keempat Prapaskah, yang mana dalam masa Prapaskah ini kita sebagai umat Tuhan diajak kembali untuk mengingat dan merenungkan tentang bagaimana Tuhan Yesus yang telah rela menderita bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Penderitaan Yesus Kristus merupakan bukti Allah benar-benar ingin menyelamatkan orang-orang yang terhilang melalui kematian anaknya yang tunggal. Lilin keempat akan dipadamkan, menggambarkan dunia semakin gelap. Yesus mengalami penderitaan, semakin sakit menuju ke salib. Dan juga menggambarkan kegagalan kita untuk mengenal dan menerima Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, sungguh adalah anugerah bagi kita, sebab Allah memanggil kita untuk masuk di dalam peribadatan kita. Anugerah bagi kita untuk bersama-sama dengan orang percaya saat ini boleh menghampiri Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah sebagai orang percaya, dengan hati penuh dengan syukur, sehingga kita dapat berseru, haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Dengan keberanian iman kita, biarkanlah kita mengimani bahwa pertolongan kita ialah dari dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini tabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Kristus Yesus, Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin. Kepada Tuhan, Sang Sumber pertolongan itu, kita umatnya datang menghadap. Kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan, kita datang beribadah dan menyembah. Mari dengan hati yang tunduk dan hormat, dengan hati yang penuh sukacita dan limpah syukur, kita datang dan nyatakan betapa baiknya Allah dalam hidup kita. Kita datang dan nyatakan betapa limpahnya kasih setianya dalam hidup kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Karena kita adalah orang-orang yang telah merasakan dan melihat sendiri kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang merindu
selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara, bahwasanya kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Bahkan kasih Tuhan menyapa kita, menyapa kepada kita manusia yang berdosa. Saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan kembali hidup kita. Mari dalam keheningan, dengan kepala yang tertunduk, dengan hati yang hancur, kita mengakui akan dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan biarkan kasih-Nya menyapa kita. Di dalam keberdosaan kami menyadari betul bahwa sesungguhnya kami tak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap pelanggaran yang kami perbuat di dalam kehidupan sehari-hari kami, sungguh kami tahu bahwa kami tak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi biarkanlah oleh anugerah pengampunan-Mu, oleh sapaan kasih-Mu kepada setiap kami dapat menyadari pembenaran yang berasal daripada Allah. Kami boleh menghargai akan pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk kehidupan berdosa kami. Sehingga kami diberikan kemampuan untuk menolak setiap godaan duniawi kami. Untuk mematikan akan keinginan daging kami. Dan membawa kami semakin memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Dan menghidupkan roh di dalam diri kami. Sehingga kami boleh terus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memahami dan mengerti akan isi hati Tuhan dan rencana Tuhan atas kehidupan kami. Biarkanlah setiap kami boleh merasakan pengampunan-Mu Tuhan. Biarkanlah setiap kami boleh merasakan pemulihan yang berasal daripada-Mu. Sehingga di dalam menjalani hari-hari kami boleh mengingat bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami mensyukuri akan pengampunan yang Engkau beri. Dan biarkanlah tuntunan Tuhan hadir di dalam pemulihan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pengampunan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang dengan tulus hati mengakui pelanggaran kita, ada anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Dia berfirman, meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Anugerahnya yang telah menyelamatkan kita, anugerahnya jugalah yang akan memampukan kita untuk dapat terus hidup setia bagi Dia. Mari bersama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan yang telah beranugerah kepada kita. Mari bersama kita nyatakan pembaharuan komitmen dengan membacakan secara bertanggapan ucapan bahagia yang terambil dari Matius 5 ayat 3 sampai 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersama, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Silakan duduk kembali. Sungguh kita adalah pribadi-pribadi yang patut berbahagia, karena sumber kebahagiaan sejati kita adalah dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia bisa meninggalkan kita, manusia bisa mengabaikan kita, manusia bisa mengecewakan kita. Namun kiranya ketika kita semakin dalam berelasi dan bergaul dengan Kristus, kiranya kita boleh semakin menghayati bahwa Dialah satu-satunya sobat sejati kita. Yesus sobat yang sejati, Dia tanggung segala dosa. Kita nyanyikan pujian ini menyambut pemberitaan firman Tuhan. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus. Berdoalah padanya. Bila ada pencobaan, bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa. Pada Tuhan berseru, tiada yang seperti Dia. tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus adalah kekuatanku, ku berdoa padanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, adakah hati kita susah, lelah karena berbeban berat? Yakinlah Yesus menolong kita. Berdoalah kepadanya. Mari bersama kita bangkit berdiri dan dengan sepenuh hati, biarlah ini boleh menjadi nyanyian hati kita, nyanyian iman kita. Adakah hatiku susah, lelah karena beban berat? Yesus menolong kita, berdoa padanya. Walau kawan meninggalkan kita, Walau kawan tinggalkanku, datanglah kepadanya. Dan di dalam pelukannya, hati kita sentosa. Mari kita tundukkan kepala dan kita memohonkan Roh Kudus menolong kita.
Bapa Surgawi, di hari ini, biarkanlah firman-Mu boleh kami pahami. Kiranya Roh Kudus boleh membimbing kami, menuntun kami untuk memahami akan isi hati daripada Engkau. Sehingga setiap kami boleh didapati menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan akan kebenaran firman. Meskipun kami menyadari bahwa kerap kali di dalam kami memberi diri kami memahami kebenaran firman Tuhan, iblis dapat mengecoh kami. Kami dapat terdistraksi akan dunia kami. Oleh karena itu sungguh-sungguh kami memohonkan belas kasihan Tuhan, menolong kami agar kami dapat memberi diri secara penuh untuk mendengar dan juga melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita terdapat di dalam Mazmur yang ke-142, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mazmur yang ke-142 ini merupakan mazmur daripada Daud ketika dia berada di dalam pelariannya di sebuah goa. Ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya, dan di dalam pelariannya dan di dalam pergumulannya, tekanan yang dia alami, dia melampirkan akan mazmur ini sebagai seruan hatinya. Mazmur yang ke-142 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam goa. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah, lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara, Daud di dalam Mazmur yang ke-142 ini tak lagi muda. Daud di dalam Mazmur 142 ini tak lagi muda seperti Daud ketika ia mengalahkan Goliat. Seperti Daud muda yang memenangkan peperangan demi peperangan bagi Saul. Daud di dalam bacaan kita ini adalah Daud yang tak lagi muda. Daud yang sedang berada di dalam pelarian dikejar-kejar oleh Absalom anaknya. Kita tidak lagi melihat Daud yang penuh dengan keperkasaan. Daud yang penuh dengan kemenangan. Saudara, pelarian Daud ke dalam goa ini bukanlah yang pertama. Sewaktu ia muda, ia juga pernah melarikan diri ke dalam sebuah goa ketika dikejar-kejar oleh Saul. Namun pada saat itu banyak orang mendukung Daud. Pada saat itu banyak orang mengikuti Daud. Tetapi di dalam Mazmur yang ke-142, di dalam goa, tak lagi Daud temukan ada orang yang mendukungnya. Dia katakan, tidak ada lagi tempat pelarianku. Orang-orang memasang jerat terhadap aku. Hanya Tuhan saja tempat pelarianku. Saudaraku, Daud
di dalam Mazmur yang ke-142 ini adalah Daud yang ditinggalkan. Daud yang tak lagi sama seperti Daud yang lagi muda. Perasaan kosong, perasaan kalah, perasaan tak berdaya, perasaan bahwa dia bukan lagi siapa-siapa, perasaan bahwa dia ditinggalkan oleh manusia. Ini adalah perasaan kekosongan yang begitu luar biasa yang hadir di dalam diri Daud. Saudara, setiap kita adalah manusia berdosa yang tentu saja dapat mengalami apa yang Daud alami. Sebuah foto yang diambil di Sudan tahun 93. Foto yang berjudul Burung Bangkai yang Menunggu. Foto ini didokumentasikan oleh seorang yang bernama Kevin Carter. Dia adalah seorang fotografer, jurnalis yang lahir besar di Afrika Selatan dan terbiasa mendokumentasikan akan kondisi kehidupan orang-orang yang ada di Afrika. Dan pada tahun 93 atau tahun 90-an adalah tahun krisis kelaparan yang besar di Afrika. Dan suatu waktu di dalam tugasnya di Sudan, Kevin Carter ini menjumpai sebuah peristiwa. Seorang gadis, anak gadis yang sedang kelaparan dan sedang meringkuk tak berdaya, meringkuk mungkin juga kesakitan, kelaparan yang luar biasa. Dan di sampingnya duduk dengan tenang, bertengger dengan tenang, burung pemakan bangkai, menunggu santapannya siap untuk disantap. Kevin Carter memotret peristiwa ini. Dia mendokumentasikan apa yang di depan matanya. Dan dia memenangkan sebuah penghargaan tertinggi di dalam dunia fotografer atau jurnalis, yakni Pulitzer. Dan fotonya dipajang di halaman depan daripada New York Times. Dan di tengah-tengah euforia akan kemenangannya, kebanggaannya karena menghasilkan sebuah foto yang luar biasa yang menggambarkan tentang kondisi kelaparan yang terjadi di Afrika. Di tengah-tengah akan euforia itu, kritik berdatangan dari pembaca. Orang-orang yang menonton, melihat akan potongan foto ini. Mereka mulai mempertanyakan bagaimana kondisi anak tersebut. Apakah anak gadis itu selamat? Apakah Kevin Carter setelah memotret, mengabadikan momen tersebut, memberinya minum dan makan? Apakah Kevin Carter membawanya ke tempat penampungan? Apakah gadis itu selamat? Dan Kevin Carter menyesalkan dirinya oleh karena dia tidak berbuat apa-apa ketika dia mengabadikan momen tersebut. Kevin Carter hidup di dalam rasa bersalahnya dan beberapa waktu selanjutnya dia ditemukan tewas bunuh diri oleh karena rasa bersalah yang dia alami. Saudara, kehidupan manusia yang rapuh akan dosa memiliki keegoannya untuk melakukan pengabaian. Pengabaian inilah yang membuat kita cenderung sadar maupun tidak sadar mengabaikan dan meninggalkan orang yang sebenarnya kita kasihi. Di Gunung Kidul, daerah Yogyakarta, tercatat dan dilaporkan ada 29 kasus bunuh diri orang lansia atau orang yang berusia indah. Mereka didapati dalam kondisi meninggal, mati bunuh diri sebanyak 29 kasus tahun 2020. Dan angka ini melonjak di tahun 2021.
Ada 36 kasus yang terjadi. Dan yang memotivasi tindakan bunuh diri ini tidak lain tidak bukan adalah karena kondisi kesehatan dan juga sekaligus kondisi kesepian. Jadi seringkali orang-orang tua yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta ini, itu mengalami yang namanya loneliness atau kesepian karena ditinggalkan oleh sanak saudara, anak-anak ataupun cucunya yang pergi merantau. Bapak Ibu Saudara, kasus ini bukan terjadi hanya tahun 2020 dan 2021. Jadi kalau kita menyimak data, kita akan menemukan tahun-tahun sebelumnya, 2019, 2018, selalu ada penelitian yang dilakukan di kota Gunung Kidul ini. Dan selalu didapati pelaku-pelaku tindakan atau korban daripada bunuh diri ini adalah mereka yang berada di usia yang cukup senja. Kesepian dapat menyapa kepada mereka yang berada di usia indah. Oleh karena mungkin secara tidak sadar orang-orang tua ini mendapatkan pengabaian dari anak cucunya. Badan yang tak lagi muda, kondisi tubuh yang tak lagi prima, dan mungkin anak-anak yang begitu sibuk dengan pekerjaannya, tak lagi sefrekuensi dengan anak-anak dan orang tua. Orang tua ditinggal, orang tua mengalami pengabaian. Apakah hanya ini saja Bapak Ibu Saudara? Apakah hanya orang-orang tua saja yang mengalami loneliness atau kesepian ini? Tentu tidak. Sebuah penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Susan Mates yang diterbitkan oleh Brazon Press itu menunjukkan bahwa orang-orang tua itu mengalami kesepian dari sampel yang mereka ambil, 2.000-an sampel. Itu 4%-nya orang tua mengalami rasa sepi tersebut, rasa seorang diri. Tapi generasi X atau baby boomer 36 sampai 54 atau selanjutnya sebelum mereka di usia indah, itu angkanya ada di angka 15%. Dan buat generasi millennials 21 hingga 35 itu semakin tinggi angkanya, 22%. Bapak Ibu Saudara, rasa kesepian, perasaan ditinggalkan, itu tidak hanya menyapa kepada mereka yang berada di usia indah. Bahkan kepada mereka yang sedang produktif, pekerja aktif, juga dapat mengalami yang namanya kesepian. Mereka sibuk dengan pekerjaan, dengan alasan mengejar karir, sehingga mereka mengabaikan relasi, keluarga, komunitas yang ada. Mereka dari hari ke hari selalu lembur 24/7. Mereka memberi diri sepenuhnya dalam dunia pekerjaan. Tapi secara tidak sadar mereka meninggalkan relasi mereka. Mereka penuh di dalam pekerjaan tetapi mereka kosong di dalam relasi. Apakah hanya terjadi kepada mereka yang bekerja saja? Tentu tidak. Kepada ibu-ibu rumah tangga pun dapat mengalami yang namanya kesepian. Pasangan sibuk bekerja, anak-anak yang diasuh dari kecil hingga pada dewasa mulai beranjak untuk berkuliah atau bekerja di tempat yang lain. Ada kekosongan yang dirasakan oleh seorang ibu rumah tangga. Ada emptiness, menjadi emptiness. Sarang yang kosong. Oleh karena selama ini selalu mengasuh, ada kesibukan yang dilakukan, ada obrolan yang terbuka di rumah. Tapi oleh karena kondisi pasangan yang bekerja, anak yang mulai beranjak keluar kota, pribadi ini menjadi begitu sendirian. Apakah hanya berhenti kepada orang dewasa saja? Tidak. Para remaja pun dapat mengalami yang namanya emptiness. Yang mengalami yang namanya loneliness, kekosongan ini. Rasa sepi ini. Mereka yang terisolasi dari pergaulannya. Mereka yang mungkin mengalami tekanan-tekanan sosial. Sehingga lebih memilih untuk mengisolasi diri. Lebih memilih untuk menarik diri. Menyendiri. Dan apakah anak kecil tidak bisa merasakan yang namanya loneliness? Mereka pun dapat merasakan yang namanya loneliness. Orang tua sibuk bekerja, mereka dititipkan ke babysitter atau ke suster.
ke perawat, atau ke oma-opanya. Tetapi mereka tidak mendapatkan kebutuhan emosinya dari orang tuanya. Orang tuanya tidak ingin bermain bersama dengan mereka. Itu yang berada dalam pemikiran mereka. Orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya. HP lebih berharga daripada dia. Seorang anak kecil pun dapat mengalami pengabaian yang luar biasa. Saudaraku, hal ini terjadi oleh karena kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang berdosa. Secara tidak sadar kita dapat melakukan pengabaian, meninggalkan orang-orang yang sebenarnya kita kasihi. Kita mungkin tinggal satu atap, tetapi kita tidak pernah mengkoneksikan emosi kita, perasaan kita satu dengan yang lain. Kita hidup dengan kamar kita masing-masing. Kita menutup diri oleh karena kesibukan kita, oleh karena hal-hal yang kita sukai. Kita melakukan pengabaian terhadap orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudara, rasa kesepian ini, loneliness ini bisa menyapa siapa saja. Seorang yang bernama Susan Gordon mengatakan bahwa loneliness atau rasa kesepian ini adalah sumber yang umum, yang universal sebagai penderitaan manusia. Dan seringkali disebut sebagai kondisi yang permanen bagi jutaan orang di Amerika. Tidak mengenal yang namanya kelas, level, tidak mengenal yang namanya ras, tidak mengenal yang namanya usia. Ini dapat terjadi kepada siapa saja, baik dia muda, tua, kaya, miskin. Siapa saja dapat mengalami hal ini. Dan beberapa waktu penelitian di Indonesia yang diterbitkan oleh Populis menyebutkan bahwa hampir separuh penduduk Indonesia itu mengalami masalah mental. Dalam masa pandemi, hal ini semakin memperburuk menurut WHO. Dan tercatat bahwa setengah dari mereka yang berusia dewasa, 18 sampai 24 tahun, remaja dewasa, itu mengalami masalah gejala mental oleh karena dua penyebab ini. Penyebab pertama adalah finansial, ketidakstabilan finansial di tengah-tengah kondisi pandemi. Dan penyebab kedua adalah kesepian. Bisa jadi hal ini dikarenakan oleh karena ketidakstabilan finansial sehingga harus bekerja, mungkin juga bukan hanya punya satu pekerjaan, tetapi harus 2 atau 3 pekerjaan, sehingga membuat mereka itu tidak punya waktu untuk keluarga mereka, tidak punya waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebaya mereka. Dan hal ini menyebabkan masalah mental, yakni kesepian, sebesar 46% dari populasi orang remaja dewasa 18 hingga 24 tahun. Kesepian dapat menyapa siapa saja, tidak mengenal apapun. Dan seorang psikolog Kristen bernama Craig Ellison menyampaikan bahwa ada 3 jenis loneliness. Yang pertama emosional, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah eksistensial. Loneliness yang pertama yakni secara emosional. Secara emosional kita mungkin dapat mendapatinya di rumah kita sendiri. Ketika seorang ibu mungkin rumahnya ramai, tetapi dia tidak merasakan ada attachment, ada kedekatan secara emosi dengan anggota-anggota keluarga yang lainnya. Pasangannya sibuk dengan urusan bisnisnya, anak-anaknya sibuk dengan perkuliahannya atau mungkin studinya. Dan mungkin secara tidak sadar juga anggota keluarga yang lain mengeluarkan kata-kata yang melukai dan membuat keberhargaan diri dari seorang ibu itu lalu terluka dan melihat dirinya sebagai seorang pribadi yang tidak berharga. Mungkin dia disebut sebagai tidak becus, lakukan ini tidak bisa, itu tidak bisa. Seorang ibu dapat terluka dan mengalami yang namanya loneliness oleh karena tidak dimengerti dan tidak dihargai oleh pasangannya ataupun juga anak-anaknya.
Demikian juga dengan orang tua. Orang tua dengan kondisi yang tadi saya katakan rentan, lemah, terbatas, tidak lagi bisa menyesuaikan dengan anak-anaknya dan bahkan cucu-cucunya yang penuh dengan energi. Sebagai orang tua mungkin ingin membantu di rumah, membersihkan ini, membersihkan itu. Tetapi anak-anak melihat kondisi kesehatan dan mengatakan jangan. Atau mungkin karena kondisi yang lemah, sehingga mungkin jadi ceroboh. Sehingga dianggap lebih merepotkan daripada membantu. Sehingga orang tua merasa tidak berdaya. Orang tua merasa bahwa dia tidak lagi dibutuhkan. Orang tua mungkin merasa bahwa untuk apa lagi dia hidup. Tidak lagi dihargai oleh anak-anaknya seperti sewaktu dia muda. Tidak lagi mendapatkan perhatian. Ngurus cucu yang penuh dengan energi, main ke sana ke sini. Sebagai orang tua juga mungkin sudah mulai tidak bisa menyesuaikan diri. Energi yang terbatas menghadapi cucu yang masih kecil, penuh dengan energi. Perasaan-perasaan ini dapat timbul dan kemudian menyebabkan yang namanya kesepian atau loneliness. Secara emosional dan secara sosial, anak-anak remaja mungkin mereka akan hidup bergeng, berkelompok-kelompok. Dan mereka mungkin akan mendapati penolakan. Dan secara sosial mereka tergerus, terpinggirkan. Sehingga mereka melarikan diri ke dalam dunia maya. Ke dalam layar yang begitu kecil. Di situ mereka menemukan banyak hal yang mereka tidak temukan dari relasi kepada teman sebaya mereka. Atau kita para pekerja yang cenderung untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan kita, usaha kita. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk bersosialisasi. Tidak ada lagi waktu untuk kumpul, ngobrol dengan rekan sebaya kita, seangkatan kita. Itu adalah jenis loneliness, kesepian secara emosional dan juga sosial. Dan menurut Ellison ada yang ketiga, yakni eksistensial. Yakni rasa kesepian oleh karena terputus relasinya dengan Tuhan. Menjauh daripada Tuhan. Merasa diabaikan oleh Tuhan. Merasa dimusuhi oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, dari Daud kita dapat melihat bahwa dalam pelariannya ke dalam goa ini, mungkin secara emosional dia merasakan loneliness. Karena dia merasa dia tak lagi berdaya. Dia tak lagi sekuat yang dulu. Dia tak lagi segagah yang dulu. Dia tak lagi merasa bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya seperti dulu. Di usia yang tak lagi muda. Dan secara sosial kita mungkin dapat melihat bahwa Daud juga bukan hanya dijauhi, tetapi juga hidupnya terancam. Dia dikejar-kejar. Banyak orang memasang jerat untuk dia. Tak ada lagi yang menemani dia. Bahkan dia katakan tidak ada lagi tempat pelarianku. Hanya Tuhan tempat perlindunganku. Kalau dulu mungkin dia bisa secara politik dia datang ke sana, dia datang ke sini untuk mendapatkan dukungan. Tapi kali ini dia tidak lagi dapatkan dukungan tersebut. Oleh karena semua orang kemudian memusuhi dia. Dan dia melarikan diri. Namun dari Daud kita melihat bahwa ada satu harapan muncul di sini. Bahwa dia tetap melihat Allah. Di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga kita dapat melihat seruan daripada Daud. Ayat 4 hingga ayat yang kelima kita dapat melihat Daud menyampaikan keluh kesahnya bahwa tidak ada seorang pun yang mempedulikan dia. Tetapi pada ayat yang ke-6 kita melihat sebuah harapan yang muncul, Allah sebagai tempat perlindungan. Meskipun semua orang meninggalkan dia, meskipun semua orang menjauhi dia dan memusuhi dia, Daud tetap ingat bahwa ada Allah. Ada Allah yang menjadi tempat perlindungannya. Bahwa ada Allah sebagai pembebas di dalam dirinya. Ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Daud masih memiliki pengharapan bahwa Allah akan menolong dia untuk mengatasi rasa perasaan bahwa dia ditinggalkan dan dia seorang diri. Meskipun dia ditinggalkan oleh manusia, mengalami yang namanya rasa kesepian,
dia tetap percaya bahwa Allah adalah tempat perlindungannya dan bahwa Allah akan memulihkan hidupnya. Dan Daud katakan, lepaskan aku dari penjara ini agar aku memuji-muji Engkau pada ayat yang ke-8. Sehingga orang-orang akan datang mengelilingi aku kembali. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita cukup familiar dengan fase kehidupan yang demikian? Kita melihat kepada Ayub. Ketika Ayub dalam masa kejayaannya, banyak orang, banyak teman. Tetapi ketika iblis datang dan meminta izin kepada Tuhan untuk mengecoh Ayub, hidup Ayub menjadi berantakan. Anaknya meninggal, hartanya ludes. Hanya tinggal seorang istri yang berkata, tinggalkan saja Tuhan Allahmu. Dan Ayub katakan, apakah engkau gila? Hanya tinggal sisa beberapa teman-teman yang bukan memberikan penghiburan, justru membuat hati Ayub menjadi begitu sedih. Secara emosi, Ayub juga merasakan. Secara sosial, Ayub juga merasakan. Tapi Ayub tetap bergantung pada Tuhan. Dan ketika Tuhan memulihkan hidup Ayub dipulihkan lebih daripada kondisi sebelumnya. Dan melalui Ayub, Tuhan dimuliakan. Dan demikian saudara, ketika Daud berkata pada ayat yang ke-8, bebaskan aku dari penjara ini. Biarkan aku memuji-mujimu, supaya mereka datang kembali mengelilingi aku. Ada pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Seorang psikolog Kristen juga berkata demikian, ketika aku merasakan kesendirian yang sesungguhnya, perasaan terhilang dan kekosongan, pada saat itulah aku menyadari bahwa secara tidak sadar aku telah menjauh dari Tuhan. Jadi aku harus kembali. Bapak Ibu Saudara, secara tidak sadar mungkin kita menjauh daripada Allah sehingga kita merasakan kekosongan tersebut. C.S. Lewis juga ngomong seperti ini. Kalau kita melihat kepada diri kita dan kita menemukan kekosongan dan keputusasaan di sana, tapi kalau kita melihat kepada Kristus, maka kita akan menemukan Dia dan segala yang kita butuhkan. Loneliness adalah kegagalan kita untuk melihat Allah hadir di sekitar kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, adalah kegagalan kita karena kita gagal menghadirkan Allah bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, loneliness dapat hadir di dalam diri siapapun di tempat ini. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan kumpulkan di dalam satu tempat adalah tugas tanggung jawab kita untuk menghadirkan Allah bagi mereka. Di dalam gereja ada marturia, diakonia, ini adalah wujud pelayanan dan juga ibadah. Tapi di dalam gereja juga ada yang namanya koinonia. Koinonia adalah persekutuan. Digambarkan sebagai memegang sesuatu bersama-sama. Jikalau digambarkan memegang sesuatu bersama-sama seperti remote ini, ketika kita berpegangan tangan pada satu hal yang sama, maka ketika ada satu tangan yang sedang melemah, tangan-tangan yang lain akan merasakan bahwa ada satu pribadi yang sedang melemah. Ada satu tangan, satu pribadi yang sedang ingin melepaskan diri dari koinonia ini, persekutuan ini. Saudara kita, anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah jadi satu tubuh. Setiap kita adalah anggota tubuh daripada Kristus. Jika ada satu anggota yang sedang sakit atau ingin melepaskan diri, maka seluruh tubuh itu harus merasakan. Pasti akan merasakan ada yang sedang tidak beres dengan ujung jari saya, yang sedang kesakitan, yang sedang berteriak minta tolong. Apakah kita dapat mengabaikannya?
Tentu tidak. Kita pasti akan merawatnya, kita akan membalutnya, membersihkan lukanya. Karena ini adalah tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Tetapi jika ada satu anggota tubuh Kristus yang sedang melepaskan diri dan kita tidak mau tahu, maka sebenarnya kita sedang memutilasi diri kita, memotong bagian tersebut, membuang bagian tersebut. Dan tentu Tuhan tidak mau. Yang Tuhan mau adalah kita hidup di dalam koinonia. Kita hidup di dalam sebuah persekutuan yang saling mempedulikan, yang saling memperhatikan. Bukan sebagai pribadi yang secara tidak sadar mengabaikan. Kita meninggalkan. Tetapi justru Tuhan mau kita menyadari peran kita di tengah-tengah gereja ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pun pernah merasakan yang namanya ditinggalkan. Ketika dia ditangkap di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditinggalkan oleh para murid-muridnya yang lari kocak-kacir. Pada saat Yesus sedang dihukum, dicambuk, memikul salib, Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Bahkan oleh Petrus yang menyangkali dia. Pada saat dia berada di atas kayu salib menanggung semua dosa, pelanggaran dosa manusia, dia pun memiliki satu perasaan bahwa dia ditinggalkan. Oleh karena pada saat itu dosa semuanya ditanggungkan ke dia. Dan ada satu bahasa yang mengatakan Allah Bapa jijik melihat. Oleh karena semua dosa pada saat itu ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tahu, Yesus pun pernah ditinggalkan. Tetapi Yesus tak pernah meninggalkan kita. Ketika Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga, dia menghampiri para murid-murid yang sedang ketakutan, yang sedang berdoa di dalam ruangan-ruangan tertutup. Oleh karena mereka terisolasi secara sosial. Sebagai para pengikut Kristus, Yesus menghampiri mereka. Yesus menemani mereka. Yesus mendatangi para murid-murid yang ada. Di tepi danau Yesus menjumpai mereka. Dan pada saat Yesus akan naik ke surga, Yesus katakan, aku tak tinggalkan engkau seorang diri. Aku akan kirim seorang penghibur yakni Roh Kudus. Yesus ditinggalkan namun tak meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya-tanya untuk apa topik ini. Oleh karena mungkin saudara tidak merasa bahwa saudara ditinggalkan. Saudara merasa bahwa saudara baik-baik saja, punya relasi keluarga yang baik-baik saja. Tapi saya ingin sampaikan satu hal saudara. Tuhan ingin pakai saudara sebagai bagian daripada tubuh Kristus ini. Mari saudara, lihat sekelilingmu. Apakah ada di antara mereka yang sedang membutuhkan Tuhan? Tuhan mau pakai kita untuk menyapa mereka. Sehingga mereka boleh menjumpai bahwa kasih Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita. Tuhan ingin pakai kita. Bagi mereka yang saat ini merasa bahwa mereka seorang diri, merasa tidak berharga, merasa bukan siapa-siapa, Tuhan mau pakai kita untuk menjumpai mereka. Mungkin pasangan kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak-anak kita, mungkin orang yang bahkan tidak kita kenal. Tuhan ingin pakai kita. Melalui kita, biarkanlah sapaan kasih Tuhan yang penuh dengan kehangatan boleh menyentuh kehidupan mereka. Sehingga mereka menyadari bahwa mereka tidak seorang diri. Bahwa mereka tidak ditinggalkan. Ada pribadi-pribadi yang dipakai Allah untuk bisa memulihkan kehidupan mereka. Saudaraku, Tuhan ingin pakai engkau. Mari berdoa kepada Tuhan. Siapakah yang hendak Tuhan ingin kita sapa di dalam keluarga kita, di dalam gereja ini, di dalam komunitas kita. Mungkin kita sebagai pemilik perusahaan, mungkin kita sebagai pemimpin-pemimpin perusahaan.
Tuhan ingin kita menyapa. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, kesepian ini bukan hanya buat orang-orang yang kita layani atau yang bekerja kepada kita. Kita sebagai pemimpin pun punya kecenderungan untuk mengalami rasa kesepian ini. Kita tidak imun terhadap rasa kesepian ini. Oleh karena seorang pemimpin cenderung untuk menjaga image-nya, supaya dia tidak dilihat lemah, supaya dia tidak kelihatan bahwa ada kerapuhan di dalam kepemimpinannya. Bahkan kami para hamba Tuhan pun demikian. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja adalah juga pribadi-pribadi yang rapuh terhadap rasa kesepian ini. Oleh karena kami tidak bisa sharing sembarangan ke jemaat. Kami harus jaga image kami. Kami harus tampak terlihat baik. Kami tidak boleh kelihatan lemah. Sehingga para pemimpin-pemimpin gereja ataupun para pemimpin-pemimpin perusahaan cenderung untuk menutup diri. Cenderung tidak punya teman untuk men-sharingkan perasaannya. Punya teman banyak-banyak, kolega bisnis banyak-banyak. Tetapi tidak pernah membicarakan tentang perasaan, tentang hal-hal rapuh yang ada di dalam diri. Sehingga tidak ada seorang pun yang imun terhadap ini Bapak Ibu Saudara. Jadi mari hari ini Tuhan mau pakai kita untuk memberikan sapaan kepada mereka yang membutuhkan. Untuk memberikan kehangatan kasih Allah kepada mereka yang merasa seorang diri di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau pakai kita, sehingga biarkanlah melalui kita boleh menghadirkan Allah di dalam kehidupan mereka yang saat ini penuh dengan kekosongan dan juga kesendirian. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, di hari ini kiranya Engkau menolong kami di dalam kebenaran firman-Mu. Biarkanlah di dalam hari ini Tuhan kami boleh melihat bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun seisi dunia meninggalkan kami dan bahkan memusuhi kami. Ada Allah yang hadir di dalam hidup kami. Dan biarkanlah kami juga boleh menyadari bahwa Allah juga ingin pakai hidup kami untuk bisa memulihkan kehidupan orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan akan kasih Allah. Yang merasakan bahwa dia ditinggalkan, yang merasakan bahwa dia diabaikan, yang merasakan bahwa dia seorang diri di tengah-tengah dunia ini. Entah itu pasangan kami, anggota keluarga kami yang lain, atau bahkan orang-orang yang kami tidak kenal ya Tuhan. Berikan kami kepekaan. Berikan kami kepekaan supaya kami dapat melakukan akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami dapat menyapa mereka. Kami dapat memperjumpakan mereka dengan harapan. Kami dapat menyampaikan akan kehangatan kasih Allah kepada kehidupan mereka. Bapa, ini doa kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat. Mari dengan sepenuh hati kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentunya kasih dan sukacita dari Tuhan semakin dalam kita nikmati ketika kita bersekutu bersama dengan saudara seiman seperti yang kita nikmati saat ini. Di kesempatan ini saya juga mau menyapa apakah ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir saat ini yang baru pertama kali mengikuti ibadah, hadir di tempat ini. Jika berkenan, kalau ada, jika berkenan boleh berdiri sejenak untuk kita saling berkenalan.
Baik Bapak Ibu, jemaat terkasih, mari saat ini kita boleh sapa, boleh tengok kanan kiri, depan belakang, berikan senyuman yang paling hangat, berikan senyuman yang paling manis. Kita masih tetap dapat menikmati senyuman yang hangat walaupun masih memakai masker. Kita bersyukur untuk anugerah persekutuan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saat ini kepada Tuhan, Sang Pemilik persekutuan ini, kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat dalam hidup kita, kita bawa persembahan kita. Hari ini kita akan memberikan persembahan, dua persembahan. Yang pertama adalah persembahan syukur untuk kas gereja, dan yang kedua adalah persembahan untuk bidang misi. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tercantum di depan Bapak Ibu, baik di bangku gereja maupun di layar monitor. Yang kedua bisa melalui scan kode QR yang tertera juga, atau Bapak Ibu yang hadir di gereja tentunya bisa menggunakan amplop yang disediakan dan nanti memasukkannya dalam kotak persembahan di dekat pintu masuk ruang ibadah. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari dengan sepenuh hati kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami hadir di dalam pelataran-Mu ya Tuhan. Kami diberkati dengan firman-Mu dan persekutuan dengan orang-orang percaya di tempat ini. Kami juga diperkenankan untuk ambil bagian dalam mencukupkan kebutuhan pekerjaan-Mu
di gereja ini di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Ada banyak yang Engkau percayakan bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk pekerjaan, pelayanan, meningkatkan iman jemaat, dan juga pekerjaan untuk memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang. Dan Tuhan, bagian kami dalam apa yang kami lakukan, kami ikut mencukupkan akan kebutuhan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami kumpulkan, dan Tuhan memakai apa yang kami kumpulkan ini, dan Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang mengelola. Dan terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah memberkati kami dalam pekerjaan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Pulau Lombok. Ada juga orang-orang percaya, ada juga gereja suku di sana. Dan kita berdoa bagi iman percaya masyarakat di sana supaya semakin bertumbuh dan gereja Tuhan di Pulau Lombok semakin dipakai untuk memberitakan Injil. Mari kita berdoa bersama untuk pokok doa ini. Bapa kami mendukung akan pekerjaan Tuhan di Pulau Lombok, pulau yang berpenduduk 3.500.000-an. Tuhan, kami berdoa supaya masyarakat di sana juga dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima kabar baik melalui gereja-gereja-Mu yang ada di sana. Bersyukur kehadiran gereja-Mu boleh mewartakan kepada masyarakat suku di sana sehingga ada gereja suku yang bertumbuh. Dan Tuhan, kiranya orang-orang percaya di sana, mereka semakin rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, tiap-tiap hari membaca firman Tuhan, dan mereka berdoa, dan mereka bersaksi kepada keluarga, kepada orang-orang di sana. Kiranya gereja ke depannya bisa semakin dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan memberitakan Injil, kabar baik. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan menjawab dengan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita berdoa untuk yayasan YPNI, ya. Pukat Nusantara Indah. Ya, mereka adalah yayasan yang melayani orang-orang suku, terutama di Banjar ini. Program mereka adalah untuk meningkatkan ekonomi orang-orang yang sudah dilayani dan juga hamba-hamba Tuhan, staf YPNI yang ada di tempat ini. Doakan juga untuk kebutuhan staf YPNI di Kalimantan Selatan ini. Mari kita berdoa agar orang-orang yang sudah mengaku percaya mereka tetap setia untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami berdoa untuk Yayasan Pukat Nusantara Indah yang Tuhan utus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus di Kalimantan Selatan untuk menjangkau suku ini. Tuhan menolong akan program mereka untuk meningkatkan taraf ekonomi hidup bagi orang-orang yang dilayani dan staf yang melayani. Dan Tuhan, kami berdoa, Tuhan juga cukupkan hikmat, perlindungan, kekuatan kesehatan untuk mereka yang melayani, yang menjangkau orang-orang suku ini Tuhan. Kami berdoa untuk kebutuhan staf untuk melayani tempat ini yang terbeban untuk pelayanan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan, orang-orang yang dilayani, yang mereka mau datang untuk belajar firman Tuhan, berikan mereka kesetiaan. Memberkati mereka Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dalam waktu dekat ini, pelayanan bidang penginjilan akan bekerjasama dengan Komisi Wanita. Lydia akan melayani di Panti Wreda, Suaka Kasih. Ya, kita berdoa supaya pelayanan bersama ini bisa memberkati orang-orang yang ada di panti dan menjadi
mereka semakin beriman dan percaya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mendukung untuk pekerjaan pelayanan bidang penginjilan dengan Komisi Wanita Lidia untuk melayani, membesuk orang-orang yang ada di panti, dan biarlah kehadiran saudara kami ini memberikan penguatan iman, memberikan rasa empati dan ikut bersukacita di tempat ini Tuhan. Dan kehadiran ini biarlah mereka membangun iman, membangun semangat bagi penghuni panti ini Tuhan. Dan Tuhan kiranya hal ini juga boleh berlangsung di panti ini sepeninggal kedua bidang dan komisi ini kembali ke Banjarmasin. Mereka tetap dipelihara oleh Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, ada 2 pokok doa kita akan bagi. Semua pria akan berdoa bagi jemaat yang Tuhan izinkan masih sakit, yaitu Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, Bapak dari Ibu Suryawati. Dan semua wanita berdoa untuk yang berulang tahun pada minggu yang sudah lewat, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Namanya ada di layar ya. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami sekali lagi berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan izinkan masih sakit. Tuhan, berdoa untuk Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, dan kami berdoa Tuhan tetap memelihara mereka, memberikan penghiburan, dan tidak mustahil Tuhan memberikan kesembuhan. Dan Tuhan yang menderita sakit oleh karena usia, Tuhan juga senantiasa memberikan mereka semangat untuk tetap bertumbuh dalam iman, berpengharapan. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang merawat, Tuhan berikan kesabaran, memberkati apa yang mereka minum, obat dan makanan dan istirahat. Dan kiranya Tuhan memberikan damai sukacita bagi mereka yang masih sakit. Tuhan yang juga memberkati yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan, dan kiranya Tuhan tetap ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami percayakan kepada Engkau Tuhan untuk menjawab semua doa kami, bahkan doa-doa yang tidak kami pikirkan dan kami ucapkan. Dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi saksinya, menyatakan Dia, memuliakan Dia. Anugerahnya lah yang menolong dan menopang kita. Mari bangkit, jadi saksinya, jadi terangnya di tengah kehidupan kita. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus akan datang segera. Gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berkata, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, kita akan berkuatannya. Bersama
kepada Tuhan Sang Empunya kemuliaan, kiranya rangkaian ibadah kita hari ini dan segenap hidup dan kehidupan kita menjadi puji-pujian yang berkenan di hadapannya. Karena hanya bagi Tuhan saja segala puji-pujian. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sangat Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh. Setelah ini kita akan mendengarkan warta. Baik Bapak Ibu Saudara, minta waktunya sebentar untuk penegasan warta dan juga nanti di akhir kita akan melangsungkan pemilihan diaken. Yang pertama dari bidang ibadah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kondisi pandemi ya sampai hari ini baik ya, dalam arti sudah tidak membahayakan lagi, dan pemerintah juga sejak Januari sudah mengumumkan pelonggaran yang luar biasa ya. Oleh karena itu, berkenaan dengan kondisi tersebut, maka mulai ibadah minggu depan ya, majelis menimbang dan memutuskan untuk pemakaian masker tidak diwajibkan lagi. Namun bagi yang sakit ya, misalnya batuk atau flu atau ada sakit ya, diharapkan tetap memakai masker ya, wajib memakai masker. Tapi bagi yang sehat sudah tidak ada kewajiban. Artinya kalau saudara masih pengen pakai ya silahkan, tapi kalau tidak pakai juga dipersilahkan ya, tidak ada kewajiban lagi pemakaian masker. Lalu kemudian saudara yang kedua dari komisi, selain daripada ibadah umum wanita pada Kamis 23 Maret, ini ibadah rutin ya. Tanggal 30 Maret juga akan ada pelayanan bersama dengan tim misi yang akan dilakukan ke Panti Werda. Nah, Komisi Wanita ini juga akan membawa barang-barang untuk bantuan ya bagi lansia. Tadi khotbah juga ada menyinggung lansia ya. Kiranya kita bisa jadi berkat. Nah, bagi jemaat yang rindu untuk membantu atau memberikan persembahan dapat menghubungi pengurus Komisi Wanita yang akan nanti dibawa ya ke Panti Werda itu tanggal 30 Maret jam 9. Lalu yang berikut, pada tanggal 26 Maret akan diadakan seminar kepemimpinan. Ini dari hari Jumat ya, ada 2 tamu datang, Ibu Anne dan Pak Christian. Dan Pak Christian ini akan mengadakan seminar kepemimpinan di gereja kita pada 26 Maret jam 12.30 sampai jam 14.00 ya. Jadi bagi saudara yang rindu hadir bisa mengikuti dengan tema musim-musim kehidupan seorang pemimpin Kristiani. Lalu yang berikut, dari Panitia Paskah telah mengeluarkan jadwal untuk latihan gladi kotor dan gladi bersih. Saudara bisa lihat detailnya di warta ya. Nah, kiranya kita juga bisa mendukung, mungkin ada keluarga kita atau anak atau rekan kita ya, supaya mereka juga bisa ikut latihan ini
dan kita juga bisa mendukung mereka untuk bisa mempersembahkan yang terbaik di dalam pelayanan rangkaian ibadah Jumat Agung maupun Paskah. Nah, lalu berikutnya kita akan mengadakan pemilihan. Silakan diputar terus videonya ya.